Raja Tentara Bayaran. Bab 167. Apakah aku akan menggosok bahu dan punggung kakak perempuanku setiap hari mulai sekarang? Yang Sue tidak memiliki ekspresi di wajahnya, masih menatap Murong Yingxia. Kalau begitu aku akan bangun pagi setiap hari dan membuatkan sarapan untuk tuan dan kakak perempuan. Yang Sue tetap tanpa ekspresi dan terus menatap Murong Yingxia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak akan mendapat masalah lagi, dan kemudian saya akan berlatih seni bela diri saya dengan baik. Saya tidak akan meninggalkan Gunung Emei sampai saya mencapai keadaan yang diatur oleh tuan saya. Melihat Yang Sue begitu sulit untuk dihadapi, Murong Yingxia mengertakkan gigi dan menghabiskan semua uangnya, menyerahkan semua kebebasan dan kebahagiaan masa depannya. Oke, sudah beres, aku akan berusaha sebaik mungkin membantumu mendapatkan rumput hati padat itu. Benar saja, setelah Murong Yingxia menghabiskan seluruh uangnya, Yang Sue tersenyum bahagia dan menyetujui permintaan Murong Yingxia. Tapi kamu juga harus membawa 2 item dari sebelumnya. Sebelum Murong Yingxia dapat berbicara, Yang Sue mengatakan sesuatu lagi, menyebabkan Murong Yingxia berteriak bahwa kakak perempuannya adalah pencatut. Dengan hanya 1 hari tersisa sebelum pembukaan resmi konferensi seni bela diri, semua peserta dari 8 sekte seni bela diri utama telah tiba, dan banyak seniman bela diri dari sekte kecil juga telah tiba. Selama periode ini, Luoyan pintunya sangat ramai. Deng Pan dan yang lainnya sangat sibuk. Coba pikirkan, dengan begitu banyak orang seni bela diri berkumpul di satu tempat, senjata mereka biasanya meledak cemburu dan saling menodongkan pedang. Sekarang, jika bukan karena tuan dari 8 sekte besar yang bertanggung jawab atas lingkungan seperti itu, Loyanmen mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Karena kompetisi akan resmi diadakan besok, hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Zhao Hongyu dan Wu Yilian datang ke sini untuk menunjukkan wajah mereka kepada keluarga. Tentu saja, mereka tidak boleh melewatkan pendaftaran karena banyaknya orang di masa lalu. Beberapa hari kemudian, Wu Yilianhe dan Zhao Hongyu tidak mendaftar lebih awal, melainkan sengaja menunggu hingga akhir. Bagaimanapun, orang-orang dari Loyanmen menjadi tuan rumah kali ini. Dengan koneksi antara Zhao Hongyu dan Deng Pan, Wu Yilian dan yang lainnya tentu tidak akan khawatir ketinggalan pendaftaran tak mau diabaikan, mereka tetap memilih hadir secara langsung. Shen Lian, yang tinggal di balik pintu tertutup, dibawa keluar secara paksa oleh Wu Yilian dan Zhao Hongyu. Wu Yilian dan Zhao Hongyu sudah muak diperhatikan akhir-akhir ini. Mereka ditatap oleh banyak mata kemanapun mereka pergi. Tentu saja bukan mereka berdua yang benar-benar menarik perhatian orang lain, tapi Shen Lian yang bersembunyi di rumah. Setelah mereka tidak tahan lagi, Wu Yilian dan Zhao Hongyu mendiskusikan masalah tersebut dengan Shen Lian, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Shen Lian benar-benar harus keluar dan bertemu orang-orang. Bagaimanapun, semua orang penasaran. Faktanya, setelah Shen Lian menjadi terkenal, semakin misterius dia, semakin banyak perhatian yang dia tarik. Omong-omong, Shen Lian juga seorang seniman bela diri di tahap tengah pelatihan tubuh orang yang datang untuk melihat dunia, atau praktisi. Faktanya, pejuang di bawah tingkat kebugaran fisik menengah tidak perlu memperhatikan Shen Lian sama sekali. Alasan mendasar mengapa dia masih menarik begitu banyak perhatian saat ini sebenarnya karena Shen Lian terlalu misterius. Siapa yang tidak ingin melihat lebih dekat orang-orang misterius dan hal-hal misterius? Setelah mengetahui hal ini, Wu Yilian dan Zhao Hongyu memutuskan untuk mengeluarkan Shen Lian sehingga mereka dapat melihat dengan jelas bahwa Shen Lian juga manusia dengan 2 hidung. Pada awalnya, Shen Lian sebenarnya menentang ide-ide Zhao Hongyu dan Wu Yilian secara alami memahami kebenaran, tapi sekarang yang dia khawatirkan bukanlah seberapa besar orang lain ingin mengenalnya, tetapi bagaimana dia bisa bersaing dengan 3 master setelahnya. Dia memulihkan kekuatan internalnya. Mengenai kompetisi seni bela diri, bagi orang-orang yang menganggur, Shen Lian mungkin memperhatikan dampaknya ketika tidak ada yang salah, tapi sekarang, Shen Lian terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Tentu saja, pada akhirnya, sejak Shen Lian keluar bersamanya, itu karena keberatannya tidak efektif. Bagaimanapun, Shen Lian tidak bisa keluar. Zhao Hongyu dan Wu Yilian lah yang diperlakukan seperti monyet senang untuk terus seperti ini. Shen Lian ditarik keluar dengan setengah paksa. Hei, lihat, itu Shen Lian, orang yang melintasi perbatasan dan mengalahkan Huaan. Cek, 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 sepertinya berita ini benar sekali. Kudengar Huaan belum bangun, dan Shen Lian bisa keluar jalan-jalan. Sekte Tai Chi benar-benar kuat. Ini Shen Lian. Dia terlihat seperti orang biasa. Bagaimana dia bisa melintasi perbatasan dan menantang? Setelah Shen Lian muncul, ada gelombang diskusi bernada rendah di seluruh area pendaftaran,
tetapi Shen Lian dan yang lainnya tidak memperhatikan. Mulut Anda tertuju pada wajah orang lain, orang diam, kan? Karena hari ini adalah hari terakhir pendaftaran, tidak banyak orang yang belum mendaftar. Wu Yilian dan yang lainnya tidak menunggu lama sebelum giliran mereka melaporkan keluarga dan nama mereka titik dengan kepuasan. Mereka berdua merasa sangat nyaman hari ini, dan rasanya sangat menyenangkan untuk tidak dipandangi. Amitabha, pemberi sedekah Sen, guru telah meminta biksu muda untuk datang dan mengundang Anda untuk bertemu dan berbicara. Saat mereka hendak meninggalkan tempat pendaftaran, Shen Lian dan yang lainnya bertemu dengan Ming Jue, yang sedang mencari seseorang. Biksu muda itu pertama-tama memberi hormat kepada mereka bertiga dengan kedua telapak tangannya, dan kemudian menjelaskan tujuannya. Mendengar bahwa Tuan Yuan Hui sedang mencarinya, Shen Lian tentu saja tidak berani mengabaikannya. Dia melirik Wu Yilian dan Zhao Hongyu, lalu mengangkat kakinya dan mengikuti Ming Jue ke ruang tamu Tuan. Tuan, Donor Shen ada di sini. Setelah membawa orang itu keluar pintu, Ming Jue membuat pengumuman penuh hormat, lalu membuka pintu dan meminta Shen Lian masuk. Ketika Shen Lian memasuki pintu, dia melihat guru Yuan Hui telah membuat teh dan jelas sedang menunggunya. Tanpa banyak bicara, Shen Lian membungkuk hormat kepada guru Yuan Hui dan kemudian langsung duduk di kursinya. Guru telah memanggil murid-muridnya untuk datang ke sini. Saya tidak tahu harus berkata apa, jadi tolong beritahu saya. Setelah duduk, Shen Lian diam-diam menunggu tuannya membuat teh, dan mencicipinya di bawah instruksi tuannya sebelum dia bertanya. Hei, anak muda, jangan terlalu cemas. Pertama, beritahu aku bagaimana rasa teh ini. Tuan Yuan Hui tersenyum sedikit dan tidak menjawab pertanyaan Shen Lian dengan cemas. Sebaliknya, dia bertanya tentang rasa teh Shen Lian. Teh ini kaya dan harum. Ini adalah harta karun yang langka. Keterampilan sang master dalam membuat teh bahkan lebih hebat lagi. Dia menonjolkan rasa teh yang harum secara maksimal. Kalau soal rasa, pasti yang terbaik. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata guru Yuan Hui, Shen Lian mengambil cangkir teh di depannya lagi dan mencicipinya dengan hati-hati sebelum mengungkapkan perasaannya. Hahaha, tehnya memang teh yang enak, tapi kemampuanku dalam membuat teh tidak terlalu bagus, aku hanya bisa bilang kalau tehnya rata-rata. Keponakanku sayang, kamu melebih-lebihkan. Setelah guru Yuan Hui selesai berbicara, dia mengambil cangkir tehnya, mengulurkan tangannya untuk menahan cangkir teh di udara, lalu melepaskan jari-jarinya dan membiarkan cangkir teh itu jatuh ke tanah. Bab 168. Dengan suara yang tajam, cangkir teh hancur berkeping-keping di bawah tatapan Shen Lian, dan air teh serta daun teh di dalam cangkir tumpah ke lantai. Tuan Yuan Hui, apa maksudnya ini? Meskipun dengan keahlian Shen Lian, dia bisa menangkap cangkir teh dalam sekejap, dia tidak melakukan itu. Alasannya sangat sederhana. Karena master senior seperti Master Yuan Hui bermaksud melakukannya, dia tentu punya alasannya sendiri, tidak perlu berlebihan. Lihatlah hubungan antara daun teh ini dan mata air yang mendidih ini. Tuan Yuan Hui melambaikan tangannya pada Shen Lian, memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Dia mengambil dua cangkir kecil berisi teh dan air panas, dan kemudian bertanya tentang Shen Lian. Sampai saat itu, Shen Lian akhirnya mengerti. Tuan Yuan Hui jelas ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung, jadi dia sengaja bermain-main dengan dirinya sendiri untuk membuat dirinya mengerti apa yang dia maksud. Itu hanya daun teh dan air untuk membuat teh. Shen Lian bodoh dan tidak begitu mengerti hubungan di antara keduanya. Setelah menebak apa yang dimaksud guru Yuan Hui, Shen Lian berhenti memikirkannya dan berbicara tentang pendapatnya sendiri. Karena guru Yuan Hui ingin memberitahunya dengan cara yang halus, Shen Lian hanya bisa mendengarkan dengan jujur sangat baik padanya, marah. Haha, sebenarnya aku sama sekali bukan orang mistik. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberitahumu hari ini. Teh dan air adalah dua hal yang tidak berhubungan di jalan surga. Yang satu mengalir di pegunungan dan sungai, dan yang lainnya mengalir di pegunungan dan sungai. Mereka tumbuh di dalam tanah, tetapi karena faktor manusia, mereka menjadi terhubung. Daunnya menjadi teh dan airnya menjadi air untuk membuat teh. Guru Yuan Hui pertama-tama menertawakan dirinya sendiri, dan kemudian mulai berbicara tentang apa yang ingin dia ungkapkan kepada Shen Lian, dan Shen Lian secara alami mendengarkan dengan penuh perhatian. Kombinasi teh dan air bisa menciptakan rasa ini, tapi kalau bicara teh dan air, siapa yang menang dan siapa yang kalah, mana yang kalah dan mana yang diuntungkan? Bagaimana cara menilainya? Setelah jeda, guru Yuan Hui mengajukan pertanyaan lagi kepada Shen Lian. Kali ini pertanyaannya tidak membingungkan seperti sebelumnya.
Setidaknya Shen Lian dapat memahami arti harfiahnya. Shen Lian percaya bahwa teh dan air tidak menang atau kalah, namun masing-masing mendapat manfaat dan saling melengkapi. Penciptaan teh harum ini harus merupakan hasil dari saling menguntungkan. Guru Yuan Hui mengelus jenggotnya dan mendengarkan kata-kata Shen Lian sambil tersenyum, dia mengangguk sedikit sambil mendengarkan. Lalu jika cangkir tehnya saya pecahkan dan tehnya terpisah, apa hasilnya? Guru Yuan Hui memukul saat setrika masih panas dan mengajukan pertanyaannya lagi. Jika cangkir tehnya pecah dan teh serta airnya terpisah, akibatnya teh dan airnya akan rusak. Airnya tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan teh tidak dapat digunakan lagi. Ini akan menjadi penundaan total. Mengikuti pertanyaan sebelumnya, Shen Lian terus menjawab. Ya, Shen Lian, kamu dan Na Huaan bisa diibaratkan dengan teh dan air. Cangkir teh kecil ini bisa disamakan dengan nasib dunia seni bela diri. Memungkinkan kamu untuk bertemu dan bertabrakan satu sama lain. Jika ditangani dengan benar, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Namun jika tidak ditangani dengan baik, teh dan air akan menjadi tidak cocok satu sama lain, dan akibatnya akan merugikan kedua belah pihak kehilangan. Tuan Yuan Hui akhirnya mengatakan niat sebenarnya, yang membuat Shen Lian tersenyum pahit sejenak. Setelah melalui lingkaran besar, apa yang ingin dikatakan Tuan Yuan Hui sebenarnya adalah menyelesaikan dendam antara dirinya dan Huaan menangani masalah ini. Tentu saja dia tidak akan keberatan. Pemenangnya adalah dirinya sendiri, dan yang kalah adalah Huaan, dan dia hampir dipukuli sampai mati oleh dirinya sendiri. Tuan Yuan Hui, saya mengerti maksud Anda. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan musuh daripada membuat musuh. Saya tidak punya keluhan di Huaan. Penyebab persaingan sebelumnya hanyalah masalah sepele, tapi sekarang aku ingin melepaskan masa lalu. Tapi jika kamu pergi, orang lain mungkin tidak mau melakukannya. Shen Lian berkata dengan tulus. Faktanya, Shen Lian tahu betul di dalam hatinya bahwa dengan mengalahkan Huaan seperti ini, dia dan faksi Huasan memiliki dendam di masa depan adalah datang kepadanya. Cobalah yang terbaik, belum lagi Sekte Huasan adalah salah satu dari 8 sekte besar. Bahkan jika itu adalah sekte kecil biasa, tidak ada yang bisa menanggung penghinaan karena ditantang sampai mati oleh seseorang melintasi perbatasan. Bahkan jika sekte Huasan dapat menanggungnya, Shen Lian percaya bahwa Huaan pasti tidak tahan. Amitabha, Sang Buddha berkata bahwa tidak ada orang dan benda yang tidak dapat diselamatkan di dunia ini. Secara alami ada cara untuk menyelesaikan dendam ini. Itu tergantung apakah Anda bersedia melakukannya. Guru Yuan Hui mendengar bahwa Shen Lian memiliki niat untuk menyelesaikan keluhannya, dan segera menyanyikan nama Buddha dengan lantang. Oh, guru sudah punya solusinya. Saya ingin mendengar detailnya. Mendengar apa yang Guru Yuan Hui katakan, Shen Lian segera menjadi tertarik dan membuka mulut untuk bertanya. Faktanya, seperti metafora yang dibuat oleh Master Yuan Hui menggunakan teh dan air, dendam antara Shen Lian dan Huaan sebenarnya adalah masalah saling merugikan antara kedua pihak seni bela diri menjadi agak rumit. Menjadi membosankan dan akhirnya berubah menjadi perseteruan antara dua sekte. Kedua orang yang tidak memiliki keluhan memiliki alasan masing-masing untuk bertarung. Demi martabat dirinya dan sekte, Huaan harus merepotkan Shen Lian dan sekte Taiji Huaan pada akhirnya. Jika kedua belah pihak memiliki dendam, tidak apa-apa jika hal itu mengarah pada hal seperti itu. Tetapi jika itu hanya pertengkaran antara dirinya dan Murong Yingxia, gadis kecil yang naif itu, jelas tidak sebanding dengan keuntungannya. Jadi jika ada cara untuk mengatasinya, Shen Lian sebenarnya bersedia melakukannya. Shen Lian, yang pernah mencapai puncak dunia tentara bayaran, tahu lebih baik dari siapapun tentang kengerian, balas dendam atas kesalahan, jadi dia tidak akan pernah melakukannya. Tentu saja, jika tidak dapat dihindari untuk menaruh dendam terhadap seseorang, maka kamu hanya dapat membunuh mereka semua untuk menghindari masalah di masa depan. Di antara hadiah juara pertama kompetisi bela diri ini, terdapat akar spiritual rumput aneh yang disebut Guxinchao. Selain membantu pengguna meningkatkan dan mengkonsolidasikan kultivasinya, juga dapat menguatkan hati. Huaan terluka kali ini, salam, tidak ada yang bisa menjamin apakah itu akan mempengaruhi karir seni bela dirinya di masa depan. Jika Anda bisa memenangkan kompetisi seni bela diri, dapatkan rumput hati padat, dan kemudian memberikannya kepada Sekte Huasan, dendam ini akan hilang dengan sendirinya. Tuan Yuan Hui memberitahu Shen Lian solusinya, tetapi Shen Lian ragu-ragu sejenak. Bukankah akan rugi besar jika dia memenangkan rumput peri yang begitu indah dan memberikannya kepada Huaan? Hei! Nak, Sekte Huasan adalah salah satu dari 8 sekte besar,
Jadi wajar jika ia memiliki keluarga yang kuat, jadi tidak kasar untuk datang dan pergi. Jika kamu memberikannya kepada hati ketika saatnya tiba, Sekte Huasan harus memberikan hadiah serupa sebagai imbalannya. Bersambung,